Nah, hewan melata ini disebutkan oleh Nabi tempat keluarnya. An Huzaifah ibni Asid, takhruju adabatu min a'zamil masajidi hurmatan. Hewan melata akan keluar dari masjid teragung yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram. Jadi terbayang tak oleh kita Bapak Ibu, hewan melata keluar dari Masjidil Haram. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tak sampai oleh akal kita. Seperti apa bentuknya, bagaimana dia keluarnya, berapa banyak kakinya, berapa banyak beranak pinaknya, dan bagaimana keadaannya. Tapi yang disebutkan oleh Nabi berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh hewan melata ini. Nah, hewan melata itu akan berkeliling dunia. Pakai apa dia kira-kira ya? Wallahu a'lam. Pokoknya dia berkeliling dunia. Ketika bertemu dengan orang kafir, dia akan kasih stempel. Paham? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian tentang kiamat dan tanda-tandanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan bagi para jamaah dan kelancaran segala urusan, serta dimudahkan dan dilapangkan kubur orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل السكينة والبركة والعافية والصحة على هذه الجماعة جماعة مسجد نور الهدى يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita mulai tadi, bahwasanya tema di pagi ini tentang kiamat dan tanda-tandanya. Dalam riwayat yang terdapat di kitab Imam Ahmad yang bersumber dari Huzaifah ibn al-Asid al-Ghifari, qala asyrafa alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghurfatin. Rasulullah mendekati kami dari kamarnya sementara kami sedang natadzakaru as-saah, membincangkan tanda-tanda kiamat. Faqala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, la taqumus saah, kiamat tak akan terjadi hatta tarawna asyra ayatin, sehingga kalian menyaksikan 10 tanda. Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Waddukhan, dan munculnya asap tebal. Waddabbah, kemudian hewan melata. Wa khuruju ya'juj wa ma'juj, dan keluar atau munculnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Lalu wa khuruju Isa ibni Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Wad Dajjal, serta Dajjal. Wa thalasu khusufin, dan 3 kali gempa. Khasfun bil maghrib,
gempa yang terjadi di barat. Wa khasfun bil masyriq, gempa yang terjadi di timur. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan gempa yang terjadi di negeri Arab. Dan yang terakhir, wa narun takhruju min qa'ri Aden, dan api yang muncul di sebuah tempat yang disebut dengan Aden. Di mana Aden? Di Yaman. Tasuku au tahsyuru, yang akan menggiring dan mengumpulkan manusia. Tanda-tanda yang kita sebutkan dalam riwayat tadi adalah tanda-tanda kiamat besar. Karena memang oleh para ulama tanda-tanda kiamat dibagi kepada dua. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil yang disebut dengan akhir zaman. Akhir zaman sudah kita jelaskan panjang lebar berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kemudian setelah itu akan muncul tanda-tanda kiamat besar. Nah, tanda kiamat besar ini berdasarkan riwayat yang kita dapati ada 10, yaitu Dajjal, Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di sini Imam Mahdi tidak disebut. Mengapa? Karena Imam Mahdi satu paket dengan Dajjal dan Nabi Isa. Jadi kalau kita paketkan satu paket, tak akan mungkin muncul Dajjal sebelum Imam Mahdi muncul. Jadi ada sebab akibat di sana. Maka tidak serta-merta tiba-tiba Dajjal muncul. Seperti yang banyak disebutkan hari ini, tanda-tanda kemunculan Dajjal apabila tanda-tanda kemunculan Dajjal yaitu ditandai dengan meninggalnya Ismail Haniyah. Ada yang mengatakan demikian. Maka tentu tidak bisa dibenarkan begitu saja. Kenapa? Karena sebelum Dajjal itu muncul berupa fisik, maka akan ada muncul sistem-sistem Dajjal. Dajjal secara bahasa artinya pendusta. Berarti sistem-sistem yang berdasarkan kedustaan, kebohongan, manipulasi, maka disebut dengan sistem Dajjal. Jadi Dajjal itu ada secara majazi, secara majaz, bukan hakikat, dan ada secara hakikat, secara kenyataan. Maka secara majaz ini, bukan secara hakikat tadi yang zahirnya, itu lebih jauh berbahaya dibanding Dajjal itu sendiri. Kemarin ada jamaah kita yang bertanya, mana yang lebih dahsyat, daya rusaknya Dajjal atau Ya'juj dan Ma'juj? Maka berdasarkan riwayat-riwayat, Dajjal itu jauh lebih besar. Mengapa? Karena dengan adanya Dajjal banyak orang-orang yang nanti akan berubah. Keimanan berubah, kemudian sikap berubah, kemudian banyak orang yang terjerat dan sebagainya. Dan sistem Dajjal itu sistem yang luar biasa merusak tanpa disadari. Orang-orang yang terjebak ke dalamnya akan terbawa arus. Sementara Ya'juj dan Ma'juj secara bahasa artinya juga perusak, penghancur, tetapi tidak seperti dahsyatnya apa yang diperbuat oleh Dajjal tadi. Maka Dajjal ada amalan-amalan untuk berlindung darinya. Misalnya kita baca surat Al-Kahfi ayat yang pertama sampai ke-10, itu minimal. Man qara'a asra ayatin min suratil Kahfi, siapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, usima minad Dajjal, akan terhindar dari Dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda ini satu dengan yang lain saling berkaitan. Jadi tidak muncul secara terpisah. Maka setelah tanda-tanda itu yang kita sebutkan tadi, Imam Mahdi, nama dan beserta tempatnya, tempat munculnya, di mana dibaiat, siapa pengikutnya, kemudian Dajjal, di mana dia muncul, siapa pengikutnya, kapan dia mati, di mana dia mati, siapa yang membunuh, itu jelas sekali di dalam riwayat-riwayat. Kemudian setelah itu Dajjal meninggal di bumi Palestina yang disebut dengan Babu Lud, namanya pintu Lud.
Maka setelah Dajjal ini mati, dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi satu-satunya yang bisa membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Tidak seperti yang dikatakan oleh salah seorang jamaah dahulu, kalau memang Dajjal sudah muncul, Ustaz, bisa kita bunuh sekarang. Tak bisa. Karena dia ditakdirkan mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Nah, setelah itu Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati oleh hewan semacam ulat yang menggerogoti lehernya, karena Ya'juj dan Ma'juj ketika itu sudah sangat melampaui batas, sebab dia melawan penduduk langit setelah dia berhasil mengalahkan penduduk bumi. Di masa itu lawannya bukan hanya bumi lagi, Bapak Ibu, orang-orang yang berada di atas muka bumi ini. Kemudian dia lesatkan panahnya ke langit. Panah itu kemudian menurunkan darah. Jadi kata mereka, qatalna, kami telah membunuh penduduk langit. Begitulah keangkuhan daripada Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah itu Nabi Isa alaihissalam beserta kaum muslimin lari ke Bukit Tursina. Kemudian di sana Nabi Isa alaihissalam berdoa, lalu kemudian Allah kabulkan doanya. Allah utuslah makhluk-makhluk seperti ulat yang kemudian menggerogoti leher daripada Ya'juj dan Ma'juj. Seketika itu juga Ya'juj dan Ma'juj mati bergelimpangan. Bangkai-bangkainya memenuhi isi bumi ini. Berarti ini menunjukkan saking banyaknya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam hidup beberapa tahun. Dan dalam riwayat diceritakan Nabi Isa masih sempat melaksanakan ibadah haji. Berangkat ke Mekah Al-Mukarramah setelah sekian lama, lalu kemudian Nabi Isa pun meninggal. Wafat yang sesungguhnya, meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kaum muslimin masih ada. Orang-orang beriman hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan damai kembali. Jadi sebelumnya kita sebut keadaan orang beriman sulit. Setelah itu diutuslah oleh Allah seorang pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi. Maka di masa Imam Mahdi ini nyaman, tenang, damai. Setelah itu datang Dajjal mengacau. Sekian lama pula keadaan kaum muslimin sulit. Setelah itu Allah utus pula Nabi Isa alaihissalam, damai kembali. Setelah itu muncul pula Ya'juj dan Ma'juj, kacau lagi. Jadi keadaan terus begitu sampai kemudian kaum muslimin dalam keadaan damai. Setelah itu muncullah yang disebut dengan gempa. Nah, gempa ini bukan gempa Gunung Merapi. Mentang-mentang nanti ada gempa, nampaknya inilah akhir zaman. Pokoknya asal ada sesuatu yang terjadi dikaitkan dengan akhir zaman. Karena gempa yang terjadi di sini berdasarkan riwayat yang saya telusuri dan urutan-urutan yang disebutkan oleh para ulama, gempa dahsyat itu setelah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi begitu Bapak Ibu. Ada satu buku memang yang menjadi referensi oleh ustaz-ustaz kita. Kenapa dukhon itu letak di awal? Kenapa gempa itu diletaknya di awal? Karena merujuk kepada kitab Syekh Ahmad Al-Mubayyad. Segini tebalnya, mungkin sekitar 800-1000 halaman. Dalam buku itu memang yang diurut oleh beliau pertama adalah dukhon, gempa. Yang di apa itu dukhon dan gempa. Ini berdekatan dibuat. Sementara dari sekian kitab yang saya tengok, yang saya telusuri, yang saya teliti, ya dua kitab inilah yang mengurut yang dua itu. Sementara yang lain mengurutnya mulai dari Imam Mahdi. Rata-rata begitu Pak. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Inilah urutan-urutan yang disepakati oleh sebagian besar para ulama. Kenapa demikian? Karena gempa yang dimaksud di sini adalah gempa yang isi bumi ini hanya tinggal sedikit saja. Maka di situ kemudian kaum muslimin tidak banyak yang hidup. Nah, kita tengok riwayatnya.
An Sulaiman ibni Yasar, dari Sulaiman bin Yasar qala, berkata, sami'tu Umma Salamata, saya mendengar Ummi Salamah berkata, taqul sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, sayakunu ba'di, akan terjadi setelahku, khasfun bil maghrib, gempa yang khasfun bil masyrik, gempa yang terjadi di timur. Ini menghancurkan separuh daripada bagian timur. Wa khasfun bil maghrib, dan gempa yang terjadi di barat. Wa khasfun fi jaziratil Arab, dan gempa yang terjadi di jazirah Arab. Kalau kita logikakan Bapak Ibu, kita runut dengan pemikiran kita, gempa-gempa itu nanti, misal nih, di Pekanbaru terjadi gempa yang dahsyat. Kira-kira kita masih menetap di Pekanbaru atau lari? Pasti kita mencari yang selamat. Larilah kita ke tempat yang selamat. Di tempat yang selamat itu datang pula gempa, lari pula ke tempat yang lain. Jadi akhirnya cari tempat yang aman. Sampai pada akhirnya nanti orang akan tergiring ke Yaman tadi. Jadi di sini terjadi kekacauan, orang lari. Di sini terjadi gempa, orang cari keselamatan, menyelamatkan diri. Ketika semua tempat itu sudah tidak aman, maka semua orang pasti akan mencari tempat yang selamat. Maka di barat, apakah semuanya? Para ulama tak bisa pula memastikan apakah separuh dari bumi barat itu betul-betul binasa atau tidak. Ulama tidak bisa memastikan itu, karena disebutkan hadis sangat umum sekali. Di barat terjadi gempa dahsyat, di timur terjadi gempa dahsyat, di jazirah Arab terjadi kegoncangan dahsyat. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian faqultu ya Rasulullah, kemudian Ummu Salamah bertanya, ayukhsafu bil ardi wa fihim as-salihun, apakah bumi itu akan terjadi gempa dahsyat sementara di tengah-tengah mereka ada orang-orang soleh? Maka jawaban Rasulullah, qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, gempa itu akan terjadi kepada orang-orang yang soleh di tengah-tengah mereka, karena idza kana aktsaru ahliha al-khabathi, apabila kebanyakan penduduk satu negeri itu yang berbuat maksiat. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Mungkinkah Pekanbaru ini tidak terjamah, tidak terkena imbas gempa? Malapetaka tidak menutup kemungkinan. Kalau di tengah-tengah kita banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat, jadi tidak ada jaminan keselamatan bagi kita. Oh, saya ini kan soleh, kami kan mengaji di Masjid Nurul Huda, kami di masjid ini mengaji di sini, insya Allah negeri kita aman. Tetapi kalau tidak berimbang antara kebenaran dengan kebatilan, kemudian kemaksiatan dengan hidayah yang muncul di negeri itu, maka itu tidak menutup kemungkinan suatu negeri akan ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menjelaskan sebatas itu mengenai gempa tadi. Jadi gempa yang dahsyat menghancurkan sebagian dari timur, menghancurkan sebagian dari barat, dan menghancurkan sebagian dari di jazirah Arab. Seperti apa dahsyatnya nanti Bapak Ibu? Akal manusia memang tidak bisa mendeteksi itu. Akal manusia memang tak bisa sampai ke sana, karena informasi ini adalah informasi perkara gaib. Jadi kesimpulan daripada perkara gempa ini, kita hanya bisa mengimani. Sampaikah kita di zaman itu Ustaz? Saya jamin tidak. Takkan sampai kita di zaman itu Bapak Ibu. Yang hidup hari ini tak akan sampai di zaman yang disebutkan oleh Nabi ini. Kenapa Ustaz katakan begitu Ustaz? Kenapa Ustaz berani mengatakan demikian? Karena kalau kita runut dari tanda-tanda akhir zaman kecil saja Bapak Ibu, masih banyak yang belum terjadi. Ditambah lagi dengan Imam Mahdi, ditambah lagi dengan Dajjal, ditambah lagi dengan Nabi Isa, ditambah lagi dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini rentetan yang sangat panjang sekali.
Sehingga kemudian tidak dengan mudah kita mengatakan besok Dajjal muncul. Jadi kalau Dajjal tak dia muncul berarti enggak jadi launching. Akhirnya berarti belum jadi lagi. Kayaknya diundur. Ya, macam pendaftaran KPU juga nampaknya. Ada pengunduran meskipun besok pendaftaran terakhir. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan gempa. Berikutnya muncul asap. Asap yang disebut dengan dukhon. Nah, asap ini jangan dipahami kebakaran hutan. Nanti terbakar di daerah Siak. Ini asap dah muncul nih. Sementara di Jakarta enggak ada kebakaran. Sementara di daerah Timur Tengah tak ada kebakaran. Jadi memahami sebagian teks hadis-hadis Nabi tidak bisa memahaminya zahir begitu saja. Karena ada makna langsung, ada makna tak langsung. Nah, menurut para ulama yang saya baca, bahwasanya asap yang dimaksud di sini adalah terjadinya peperangan besar yang mana ya kalau kita tengok hari ini bom yang diciptakan itu akan meledak pada masanya. Coba kita analisa Bapak Ibu. Mungkin tidak setiap negara maju yang membuat nuklir itu dibiarkan begitu saja atau akan diledakkan pada masanya. Tujuan senjata itu dibuat untuk digunakan. Hari ini Iran buat senjata nuklir. Saya baca senjata nuklirnya Perancis, bukan Perancis. Uni Soviet dulu apa namanya? Rusia. Senjata Rusia tu canggih, Pak. Ada satu rudal itu, ciptaan baru Rusia itu luar biasa. Dia bisa daya ledaknya itu melebihi daya ledak Hiroshima. Bisa dicari itu. Karena mereka Rusia ini selalu bersaing dengan Amerika. Kalaulah 5 sampai 10 saja alat daya ledak seperti itu diledakkan waktu bersamaan, apa tidak menimbulkan asap yang tebal? Maka ketika itu matahari ini tertutup oleh asap. Saking banyaknya asap yang mengepul ke atas. Jangankan di zaman itu, di tempat kita saja kalau sudah sampai 200-300 hektar lahan terbakar, itu bisa tertutup matahari itu. Maka di zaman itu satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, zaman itu kami kan enggak melihat matahari. Lalu bagaimana cara kami untuk menentukan waktu solat?" Kata Rasulullah, "Uqduru, perkirakan saja. Kira-kira ini sudah zuhur nih. Kira-kira ini sudah asar. Kira-kira ini sudah malam." Kenapa Nabi katakan demikian? Karena di zaman itu sulit untuk diprediksi. Nah, kalau kita kita analisa berdasarkan pemahaman para ulama, gempa, kemudian asap itu menutupi cahaya yang menembak kepada ke bumi ini, menutupi cahaya matahari. Maka tanda-tanda itu bukan tanda-tanda alam yang pernah kita tengok ataupun yang sudah berlaku. Kalau Bapak Ibu lihat filem saja, Pak. Ini filem ini kan imajinasi manusia. Filem Kiamat 2012. Jangan dipercaya, itu filem saja. Imajinasi manusia seperti apa tentang gempa ataupun asap yang terjadi zaman itu. Itu luar biasa, Pak. Kalau akal manusia tidak bisa terbayangkan. Cuma yang buat filem ini orang barat, katanya mereka bisa lari. Buat kapal tanker yang anti baja, tak bisa ditembus, kemudian mereka lari ke sebuah tempat. Itu filem itu rilis tahun 2012 kalau tidak salah. Menggambarkan dahsyatnya ketika hari kiamat terjadi. Tapi apakah seperti itu? Tentu jauh lebih dahsyat. Karena sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata manusia dan pernah terlintas oleh pikiran manusia, sesuatu itu tak akan bisa dibayangkan. Nah, Allah SWT menyebutkan ketika itu, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nasa hadza adzabun alim." Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut. Jadi sebutkan langit yang membawa kabut. Berarti langit ini diselimuti kabut, ditutup. Langit yang membawa kabut yang tampak jelas, yang menyelimuti manusia.
Berarti nyelimuti manusia apakah Pekanbaru saja, Indonesia saja atau dunia? Nah, mestinya dunia, bukan Pekanbaru. Kalau kebakaran di Siak, kebakaran di Kampar, kebakaran di Kalimantan, itu baru Nusantara. Asapnya mungkin sampai ke Singapura. Tetapi tak mungkin tanda kiamat itu terjadi di negeri kita saja. Karena yang kiamat bukan hanya orang Islam. Yang kiamat itu seluruh manusia, jin dan manusia merasakan dahsyatnya kiamat. Maka berdasarkan hadis ataupun ayat ini, Allah SWT akan datangkan asap yang tebal. Tah datangnya dari mana, wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan ayat ini, Allah datangkan dari langit. Bentuknya seperti apa nanti Bapak Ibu, akal manusia pun tidak bisa mendeteksi itu. Nah, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul sampaikan, an Masruqin qala Abdullah khamsun qad madaina. Ada 5 yang sudah terjadi. Ad-dukhon. Dulu terjadi juga dukhon, tapi bukan dukhon kiamat. Dukhon. Kemudian wal qamar, dan bulan, war rum, dan perperangan dengan Romawi, wal bastatu wal lizam, yaitu kemenangan atas Romawi, hantaman keras dan azab. Nah, kemenangan Romawi ini, kemenangan Romawi di zaman Rasulullah, qad ghulibatir rum, Romawi telah ditundukkan. Tetapi dalam riwayat yang lain, kalian nanti akan berperang dengan Konstantinia. Dajjal tidak akan muncul sampai kalian membebaskan Konstantinopel. Yang dimaksud oleh para ulama adalah Roma. Roma itu pada suatu saat akan dimerdekakan oleh orang Islam. Mungkinkah itu terjadi, Ustaz? Nah, kenapa tidak mungkin Bapak Ibu? Hari ini di Roma itu setiap hari orang masuk Islam. Karena, mohon maaf, kita sebut agama lain. Di agama lain itu mereka tidak mengatur kehidupan mereka. Dan bahkan generasi-generasi muda mereka itu sudah mulai beralih keyakinan dari ateis yang tidak bertuhan ataupun memeluk agama lain, mengimani agama Islam. Di Inggris apalagi? Di Inggris itu, di Spanyol, pemain-pemain bola tu hari ini Bapak Ibu banyak yang Islam. Tengoklah dari malam Real Madrid main kemarin, saya tengok cuplikan saja. Pencetak golnya Brahim Diaz namanya. Siapa Brahim Diaz itu? Orang Maroko, pemain Muslim asal Maroko. Banyak pemain-pemain Islam itu sekarang yang bermain di Eropa. Pemain Turki, Arda Güler namanya. Hafal juga Ustaz pemain bola itu, Ustaz. Ya, karena perkembangan zaman Bapak Ibu tentu kita ikutin. Islam itu maju di Jepang. Di mana lagi, Pak? Di Jerman banyak sekali, Pak. Baik Jerman itu pemain Islam tuh, Pak. Rudiger tuh Muslim. Jadi banyak sekarang ini pemain. Muhammad Salah jelaslah orang Mesir, namanya Muhammad. Nah, ini Eropa itu semakin hari eskalasi minat terhadap Islam semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya Eropa itu akan ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Dan orang-orang Eropa itu ketika mereka memeluk agamanya, mereka sangat fanatik. Dan mereka rela mati untuk membela agama mereka. Sama seperti orang Islam di mana-mana. Nah, begitulah keadaan. Maka itu disebut dengan terbebasnya Konstantinopel baru. Yaitu dalam keyakinan orang Islam adalah Roma. Kapan itu terjadi? Allah yang tahu. Sudah atau belum? Belum. Nampaknya masih lama, Pak. Maka tadi saya katakan, kita tak akan bertemu dengan Dukhon, tak akan bertemu dengan Ya'jud dan Ma'jud, tak akan bertemu dengan Dajjal, dan juga mungkin Imam Mahdi. Jadi fase itu fase yang sangat lama sekali. Maksudnya gimana tuh, Ustaz? Ya, kalau Bapak masih mau nyalon aja dulu. InsyaAllah kiamat masih lama. Kalau buka bisnis saja dulu. Buka buat ruko, buat kebun sawit, kebun kelengkeng, tak apa-apa. Jangan takut kiamat itu. Bahkan Nabi itu mengatakan, iza qamatis sa'ah, apabila kiamat itu datang, wa fi yadikum fasilah, di tangan kalian itu ada pokok kurma atau satu pokok. Besok kiamat terjadi ini, faqrisha, maka rin tanamlah.
Begitulah Nabi itu merintahkan kita, jangan pikirkan masalah kiamat itu Bapak Ibu. Karena kita pikirkan ataupun tidak kita pikirkan, tak ada pengaruh pada kita. Dia akan datang pada masanya. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah. Fasaufa yakunu lizaman, maka azab itu pasti akan menimpamu, azab asap. Nah, setelah itu asap-asap tadi, asap yang menimpa orang kafir. Nah, ini menarik nih, mungkin jarang sekali kita dengar riwayat ini. Bahwasanya nanti asap itu tidaklah mengenai kecuali orang-orang kafir saja. An Masruq qala jaa ila Abdullah rajulun faqala, datang seorang laki-laki kepada Abdullah lalu bertanya, taraktu fil masjid rajulan, saya meninggalkan seorang di masjid saat itu yufassirul Quran bi ra'yihi, yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Akan muncul nanti orang-orang yang menafsirkan Al-Quran tidak merujuk kepada Al-Quran. Hari ini terjadi Bapak Ibu. Tak usah kita sebut namanya, nanti viral pula saya nanti. Tengok sajalah. Dia public figure menafsirkan Al-Quran tentang Ahlul Bait. Bisa ditebak arahnya kemana? Cari aja lah videonya. Dia menjelaskan tentang Ahlul Bait. Ahlul Bait Nabi itu 5 orang saja kata dia. Akhir zaman enggak ada lagi. Dibantah oleh Ustaz Adi Hidayat. Ini tak benar. Karena menafsirkan Al-Quran dengan akal dia saja. Tak bisa Bapak Ibu. Al-Quran itu ditafsirkan dengan kaedah-kaedah yang sudah dibaku dan berdasarkan riwayat sebab-sebab turunnya. Maka oleh karena itu Al-Quran tidak bisa ditafsirkan semau kita. Tapi akan ada orang nanti menafsirkan Al-Quran itu dengan akal pikirannya. Dia menafsirkan ayat yauma ta'atis sama'u bidukhanim mubin, yaitu langit akan mendatangkan asap yang nyata, asap yang tebal. Qala ya'tin nasa yaumal qiyamati dukhan fayakhudhu bi anfusihim hatta ya'khudhahum minhu ka'ayatiz zukam. Aku meninggalkan seorang laki-laki di masjid sedang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya. Pada suatu hari langit akan dipenuhi oleh asap yang nyata. Ia berkata bahwasanya asap itu akan datang pada hari kiamat yang memasuki pernafasan mereka sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi bahwasanya asap itu akan membuat orang sakit sehingga mereka banyak yang menyebabkan kematian. Nah, ini perkara tentang asap. Yang berikutnya, tanda selanjutnya, yaitu dabbah atau hewan melata. Hewan melata, ya, suatu makhluk hidup yang bentuknya kita pun tidak bisa memastikan. Yang jelas dia hewan melata. Nah, hewan melata ini disebutkan oleh Nabi tempat keluarnya. An Huzaifah ibni Asid, takhruju adabatu min a'zamil masajidi hurmatan. Hewan melata akan keluar dari masjid teragung yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram. Jadi terbayang tak oleh kita Bapak Ibu, hewan melata keluar dari Masjidil Haram. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tak sampai oleh akal kita. Seperti apa bentuknya, bagaimana dia keluarnya, berapa banyak kakinya, berapa banyak beranak pinaknya, dan bagaimana keadaannya. Tapi yang disebutkan oleh Nabi berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh hewan melata ini. Nah, hewan melata itu akan berkeliling dunia. Pakai apa dia kira-kira ya? Wallahu alam. Pokoknya dia berkeliling dunia. Ketika bertemu dengan orang kafir, dia akan kasih stempel. Paham? Ada stempel nanti Pak, orang kafir tu. Stempel orang kafir. Jadi setiap kali bertemu orang kafir, di stempelnya. Untuk apa di stempel? Karena setelah itu akan muncul angin dingin, yang sangat dingin sekali. Angin dingin ini mencabut nyawa orang-orang beriman. Jadi yang stempel tadi enggak dicabut, ditandailah. Kau lah do stempel kau di keningnya, aku jangan diambil. Jangan dicabut, jangan dibunuh, jangan dimatikan. Nah, sementara orang-orang yang tidak ada stempelnya, itulah yang dimatikan oleh
oleh angin dingin tadi. Ini sebagai penutup kajian kita pada pagi ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah, Rasul bersabda, takhruju dabatu ma'aha khatamu Sulaiman, akan keluar hewan melata bersamanya ada stempel Nabi Sulaiman. Stempel Nabi Sulaiman. Jadi kalau bayang betul, berarti masih ada stempel Nabi Sulaiman, Ustaz. Di mana dibuat, Ustaz? Di jalan Pangeran tu banyak stempel. Di situ enggak dibuat, Ustaz. Apa bahannya? Kita kan suka nanya yang begitu, Pak. Stempel tu masih utuh sekarang atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Karena penting kita nanti Bapak Ibu kalau masuk ke sana. Jadi Nabi Sulaiman, hewan melata ini membawa stempel Sulaiman, wa asa Musa, dan tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu masih ada. Fatajalu wajhal mu'min, kemudian dikasih tandanya wajah orang-orang beriman, wa takhtimu anfaka fil bil khatim, dan ditempellah wajah-wajah orang kafir itu dengan stempel Sulaiman tadi. Jadi diberi tandalah, ini orang kafir, ini orang muslim, ini orang beriman, ini orang tak beriman. Hewan melata tadi menempel satu persatu. Apakah dia memang tegak, Ustaz? Ini hewan melata, ini orang kafir. Stempelnya macam ini. Nah, tentu orang melawan kalau semacam itu. Stempel ini Bapak Ibu sebagai isyarat untuk membedakan mana muslim, mana tak muslim nantinya. Nah, setelah itu hatta inna ahlal khawani la yajtami'una fayaqul ha ya mu'min. Lalu kemudian ia menerangkan wajah orang mukmin dan memberi tanda pada hidung orang kafir dengan stempel, hingga para pemilik meja makan berkumpul. Lalu sebagian dari mereka pada yang lain berkata, ini orang mukmin. Jadi orang beriman nanti diberi cahaya yang terang, cahayanya, wajahnya bercahaya terang. Namun ia mendapat jawaban kalau itu orang kafir. Yang lain juga berkata ini orang mukmin, yang lain menolak dan berkata oh ya ini orang kafir. Intinya hewan tadi mengklasifikasi ini orang mukmin, ini orang kafir. Nah, setelah semua selesai diberi tanda oleh hewan tadi, orang mukmin wajahnya bercahaya ceria, orang-orang kafir diberi tempel di bagian hidungnya. Setelah itu Bapak Ibu, datang angin dingin mencabut nyawa. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an qala ya ba'atsullahu, Allah mengutus rihan, sebuah angin, fiha zamharirun baridun, yaitu angin yang sangat dingin, la tad'u ala wajhil ardi mu'minan illa mata, tidak seorang pun orang beriman itu kecuali semuanya sudah meninggal. Bitil karih, oleh angin dingin itu. Summa, setelah itu taqumus saah, kiamat akan terjadi, ala syirarin nas, kepada orang-orang yang buruk saja. Disitulah nanti di dunia ini tidak ada lagi orang yang menyebut kalimat Allah. Kan selalu itu yang kita dengar Bapak Ibu. Dunia ini tak akan kiamat selama masih ada orang azan. Selagi disebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dunia ini akan terus tegak. Nah, kira-kira kapan orang tidak menyebut kalimat Allah? Inilah rupanya penyebabnya. Di semua ketika itu ditempel oleh hewan melata tadi, kemudian orang-orang beriman itu diwafatkan oleh Allah dengan asbab angin, sehingga yang tersisa orang-orang yang tidak beriman. Maka bagaimana keadaan manusia ketika itu? Bagaimana sikap-sikap manusia, sifat-sifat manusia ketika itu? Bagaimana perlakuan manusia satu dengan yang lain ketika itu? Setelah orang beriman itu sudah tidak ada, keadaan sangat-sangat buruk sekali. Seperti disebutkan Rasulullah, ala syirarin nas, semua orang ketika itu jahat dan semua perbuatan-perbuatan tercela berlaku begitu saja. Seperti apa tercelanya? Digambarkan di hadis yang lain seperti hewan-hewan. Hewan, mohon maaf Bapak Ibu, bahasanya mungkin agak tidak bagus. Hewan-hewan ketika ingin berhajat kepada satu dengan yang lainnya, dia akan melakukan di mana saja. Begitulah nanti manusia yang buruk-buruk tadi, tapi di situ sudah tidak ada orang beriman lagi. Nah, setelah semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin buruk, masjid-masjid dirobohkan.
Ka'bah pun dihancurkan. Di situlah ketika semua isi dunia ini tidak ada yang menyebutkan kalimat Allah, Allah kemudian terbitkan matahari dari barat. Itulah penyebabnya nanti berdasarkan riwayat yang kita pelajari. Nah, kapan masa itu Ustaz? Insya-Allah lama Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Insya-Allah yang baru mulai buka usaha lanjutkan. Yang baru mulai terjun ke dunia politik lanjutkan. Yang baru mulai buka sekolah tahfiz lanjutkan. Jangan pula berhenti gara-gara membahas 1, 2, 3, 10 hari tentang kiamat, semangat hidup hilang. Bawaannya mau mati saja. Jangan sampai seperti itu. Karena kita tidak perlu memikirkan kiamat itu. Tapi kalau untuk menambah iman tak ada masalah. Oh, Masya Allah nanti akan terjadi kiamat, saya harus persiapkan diri. Itu boleh. Tapi kalau sampai takut, sampai menyebabkan hampir mati pula kena takut itu, jangan sempat terjadi pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Tentang angin yang mencabut nyawa orang beriman ini ada beberapa riwayat, insya-Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Satu lagi sebagai pertanyaan. Kan matahari itu terbit dari barat ke timur. Berapa lama orang hidup di masa itu? Setelah itu terjadi tiupan sangkakala pertama dan kedua. Sangkakala pertama dan kedua itu berapa tahun pula? Ternyata itu lama sekali Bapak Ibu. Dalam riwayat disebutkan hampir 200 tahun. Berarti masih lama kan? Jadi tenang saja. Jadi jangan risau sekali, insya-Allah. Nah, setelah nanti selesai itu baru kita masuk kepada hari berbangkit. Masuklah alam yang terakhir, insya-Allah. Sedikit-sedikit saja. Jadi kesimpulannya pada pagi ini yang pertama, bahwasanya akan muncul gempa. Di mana gempa itu? Di 3 arah. Barat, timur dan jazirah Arab. Nah, gempa ini ada makna zahir, betul-betul gempa yang terjadi. Ada yang makna majazi, itu kekacauan yang terjadi di barat, di timur dan di jazirah Arab. Setelah itu akan muncul asap. Asap ini bukan asap kebakaran hutan, tetapi asap yang Allah munculkan dari langit. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, munculnya hewan melata yang akan memberi tanda-tanda ini orang beriman, ini orang tidak beriman, untuk memudahkan nanti kerja angin mencabut nyawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah. Silakan Pak. Alhamdulillah ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya simpulkan, saya tertarik tadi Ustaz membahas masalah asap tebal itu Ustaz. Baik. Dari penjelasan Ustaz bahwa kita manusia ini akan mengalami 2 asap tebal yang datang. Yang pertama asap tebal yang datang dari Allah. Baik. Yaitu surat 44 Al-Dukhan. Ya. Jadi memang ahli hadis mengatakan bahwa Al-Dukhan ini adalah jatuhnya meteor yang besarnya hampir sebesar bumi, planet bumi. Dan Ustaz juga mengatakan di awal-awal, yaitu asap tebal yang diciptakan oleh manusia, yaitu bom nuklir. Baik. Kalaulah Rusia itu menembakkan tesar bomba nuklir yang terhebat, ini mungkin bisa hancur. Betul. Al-Dukhan itu mungkin kita tidak mengalami Ustaz. Cuman kalau asap di nuklir saya yakin kita mengalaminya. Masya Allah. Kita lihat aja Rusia yang sekarang sudah ketar-ketir ingin menembakkan mungkin yang di Inggris katanya. Inggris akan, apalagi ada nuklir bawah laut Ustaz, Iya. yang
ditembakkan, Inggris itu akan tenggelam. Ini saya yakin akan terjadi, Ustaz. Karena setiap hari, setiap bulan nuklir itu akan menjadi lebih dekat. Dan saya berkeyakinan kita sekarang mungkin mengalami nuklir itu, Ustaz. Baik. Pertanyaan Ustaz, apakah misalnya Ustaz, seseorang itu meninggal karena virus apa? Corona. Corona. Ini kan mati secara betul khotimah. Orang mati tenggelam betul khotimah. Nah, apakah kalau kita mati Ustaz karena ada bom nuklir, apakah bisa digolongkan mati secara betul khotimah, Ustaz? Baik. Nah, kita akan mengenalnya. Terima kasih. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini perkembangan nuklir itu sudah sangat maju sekali. Rusia itu buat nuklir namanya nuklir rudal supersonik. Itu kalau nggak salah namanya. Silakan dicek di Google, rudal supersonik. Jadi rudal itu kalau satu saja diledakkan menghancurkan satu kota. Nah, itu kan asap juga. Nah, jadi pengertian asap sekali lagi kita sampaikan, Allah dan Rasul menyebutkan secara umum. Jadi garis besarnya. Nah, para ulama menganalisa itu. Nah, ulama-ulama dahulu menyebutkannya tentang meteor-meteor jatuhnya benda-benda langit itu ke bumi ini akan berbenturan. Nah, ulama-ulama sekarang mencoba untuk membahas dari sisi lain. Bisa jadi, ini kan analisa tadi Pak. Bisa jadi itu adalah nuklir yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kalau seandainya orang meninggal karena dinuklir, dibom lah bahasa lainnya, apakah matinya itu husnul khotimah atau sul khotimah? Ya, kalau orang itu ketika sholat husnul khotimah, seperti yang terjadi di Gaza kemarin, sedang sholat subuh dijatuhkan bom oleh Yahudi, berkeping-keping Bapak Ibu. Kita melihat memang kita sangat sedih. Ya, karena kita punya perasaan makanya kita sedih. Tapi mereka yang meninggal dalam keadaan sholat dibunuh itu mereka husnul khotimah. Mengapa? Hadis mengatakan man qatala duna malihi, siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, wa duna dinihi, karena agamanya, wa irdihi, kehormatannya, membela nafsi, membela dirinya, wa ahlihi, membela keluarganya, terhitung sebagai syahid. Syahid berarti husnul khotimah. Contoh sederhana, kalau nuklir mungkin terlalu besar ya Pak ya. Bapak Ibu pergi ke pasar, dijamret orang, qadarullah meninggal. Itu meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Mempertahankan harta nyawa. Kita diusir dari negeri ini, kemudian kita dibunuh. Mempertahankan negeri kita, mempertahankan agama kita, husnul khotimah. Para pengungsi Myanmar, beberapa waktu lalu saya baca Pak, bergelimpangan mayat tuh Pak. Cari video masih ada tuh. Beritanya tersebar di mana-mana. 10 atau 20 orang mungkin. Itu habis Pak. Tangan putus, kepala putus. Ini bukan di Gaza, di Myanmar. Yang membunuh tidak tahu siapa. Mereka itu kenapa dibunuh? Karena mereka itu muslim. Mereka lari dari kampungnya untuk mempertahankan agamanya. Orang yang meninggal seperti itu masuk kategori husnul khotimah. Jadi tergantung seperti apa meninggal tadi. Tapi kalau ikut pula dia meledakkan bom nuklir itu tentu beda. Dia pula yang bekerja di situ, dia pula yang mensiasati, maka mati dari situ. Seperti IDF, coba cari nanti beritanya, saya update terus Pak tiap hari. Salah satu kapal IDF ini Israel Defense Force. Itu artinya kan. Nah, meledaklah rudalnya itu, diberitakan situ senjata makan tuan. Kalau ada orang munafik muslim di situ yang mati, apakah itu matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Dia artinya tadi, kalau kita terbunuh karena mempertahankan agama, mempertahankan harta, mempertahankan tanah air, kehormatan, mempertahankan diri, apalagi mempertahankan marwah kehidupan kita,
maka kita termasuk ke dalam husnul khatimah. Jadi begitu menurut hadis fi sabilillah. Karena fi sabilillah itu banyak sekali kategorinya. Seorang ibu yang meninggal kena melahirkan, fi sabilillah, husnul khatimah. Bapak ibu yang ikut mengaji, qadarullah di perjalanan sebelum sampai ke rumah Allah takdirkan meninggal, fi sabilillah, husnul khatimah. Ketika bapak belajar dan seterusnya, maka itu termasuk dalam kategori husnul khatimah. Wal mabtun, orang yang mati sakit perut, husnul khatimah. Itulah yang disebut orang yang kena corona tu. Wal hadamu, orang yang meninggal karena tertimpa bangunan. Misal dibom tadi Pak, dihimpit oleh bangunan itu, berkeping-keping fisik kita ini. Wasyahid, termasuk syahid. Wal hariq, orang yang mati terbakar, syahid. Wal ghariq, orang yang mati tenggelam, syahid, kecuali Fir'aun. Karena Fir'aun tenggelam matinya, Fir'aun tidak. Yang dimaksudnya orang Islam yang mengalami seperti yang kita sebutkan tadi. Kemarin pagi saya pulang ngaji dari Al-Husna, di depan pastoran ada anak-anak yang pergi sekolah, kemudian tabrakan, dilindas sama truk Pak, pecah si perutnya. Nah ini menuntut ilmu, maka husnul khatimah. Tapi kalau dia pergi itu untuk bermaksud, su'ul khatimah. Berarti kan tergantung kemana dan apa yang kita lakukan. Jadi begitu Pak dari zaman nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'ada wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.